Di lingkungan kampus, penerapan Pancasila sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, mulai dari sikap saling menghargai perbedaan, bekerja sama dalam kelompok, bersikap adil, sampai bertanggung jawab terhadap tugas dan peran masing-masing. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Harapannya, video ini bisa menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan penting untuk kita amalkan, bukan hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata. Ada WA. Apa ini? Ini tadi Kirani WA gua, katanya suruh ke kelas. Ya, nanti deh Val, gua mau sholat lagi. Gua mau sholat kali ya. Ya udah, kan di atas ada musola tuh. Kita di sana aja sekalian. Yuk. Itu ada tuh musola. Ini lu mau sholat dulu. Kita buat tungguin ya. Oke. Halo? Iya? Di musola gua. Kenapa? Gak tau ya. Ini baru sholat soalnya Rendra. Kayaknya rada lamaan sedikit deh. Oh iya. Beresin yuk, ayo. Gimana? Udah beres sholat? Udah? Yuk. Ayo. Sambil nunggu aja ya? Gua ngabarin Kirani juga. Boleh. Udah? Yuk. Assalamualaikum. Ini udah pada kumpul nih ceritanya. Udah dong. Iya ya. Gini deh supaya enak buat diskusi dibikin monitor aja medianya. Yuk. Coba aja ya. Ayo kita mulai bareng-bareng guys. Capek nggak di jalan? Lumayan. Dia nih lama sholat dulu tadi. Masya Allah. Gue udah sebelum kesini. Jadinya gimana? Mau bahas apa nih kita? Kita kan mau diskusi nggak sih kerja kelompok? Kerja kelompok. Oh yang apa sih? Mapel Pancasila ya? Oh gitu. Jadi apa? Tadi kira Pancasila itu apa sih? Pancasila itu nih ya. Kalau menurut gua pribadi, Pancasila tuh kayak norma-norma. Kalau menurut gua pribadi, Pancasila tuh kayak norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Itu tuh dijadiin sebagai simbol atau lambang negara juga.
Jadi norma-norma yang di masyarakat tuh kita terapin dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, Namanya iya. Pancasila. Pancasila juga sebagai dasar negara di Indonesia. Kita nggak cuma apa sih namanya menghafal Pancasila, tapi kita juga harus mengamalkannya. Oh, ya. Berarti kalau misalnya diamalin itu berarti Pancasila juga bisa diamalin, Bang? Iya, Kan? pasti. Coba kok contohnya sih buat kayak makna persilanya itu gimana sih? Kan gue cuma tahu nih kayak gue cuma hafal sila pertama itu apa, cuma kan gue nggak tahu deh maknanya, contohnya ada yang bisa jelasin nggak? Oh, gini, contoh simpelnya ya. Kalau menurut gua sila pertama, kan sila pertama itu ketuhanan yang maha esa. Itu tuh kurang lebih kayak kita tuh beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi kita tuh menyembah Tuhan kita masing-masing. Terus kayak membantu orang tua juga kan termasuk ibadah tuh. Pokoknya segala hal yang baik lah gitu yang dalam agama masing-masing itu kita kerjain. Itu namanya sila pertama. Bisa aja kalau temen lu kayak beda agama lalu terus dia mau beribadah, lu menghargai dia, Oh, jangan larang dia gitu. Ya, kayak gitu juga bisa. Oke, paham. Kalau sila kedua itu apa? Sila kedua tuh gimana sih kan? Lupa. Kalau menurut gue ya kalau sila kedua tuh kan kemanusiaan yang benar beradab ya. Ya. Kalau kita tuh ya udah adil aja gitu sama teman-teman kita. Oh, kalau sila kedua itu kan misalnya di Indonesia, gitu karena di Indonesia ini beragam suku, agama dan ras gitu kan. Jadi karena kita mengutamakan kepentingan bersama gitu dia, terus juga menjaga keutuhan NKRI dan bukan rasa nasionalisme gitu. Oke. Kalau sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu tuh kayak contohnya gitu ya. Kalau misalkan kita nih pemilihan ketua kelas atau pemilihan kemarin yang presiden itu ya. Jadi kita tuh kayak memiliki hak suara. Terus juga kita kalau misalkan lagi kerja kelompok, terus kan kita bermusyawarah. Itu kita mengeluarkan pendapat masing-masing. Kita harus saling menghargai pendapat teman atau kita pokoknya nggak bisa apa ya? Gak bisa saling apa, gak bisa. Sebenarnya bisa ya adu argumen bisa. Iya, ada argumen tapi kita menghargai gitu. menghargai. Tetap harus saling menghargai Iya. pendapat masing-masing. Berarti itu kayak bermusyawarah untuk Iya, mencapai jadi kayak bermusyawarah. Iya. Kayak gitu. Oke, kalau sila kelima? Sila kelima tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tuh kayak gimana ya? Intinya adil lah kan? Iya, Kita bersikap adil lah kepada Iya. sesama. Bentar ya, tadi kan kata Rendra kan sila kedua itu tentang adil. Iya. Terus sila kelima yang dikatakan sama Novel juga adil. Hmm. Itu maksudnya gimana sih perbedaan dari sila kedua sama ke sila lima ini kan sama-sama adil? Ada yang Iya, bisa iya. dijelasin? Gimana Jadi sih? kalau misalkan sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh lebih mengutamakan berfokus pada kayak kita memiliki empati sama kita tuh lebih berkemanusiaan, bermanusiawi kepada sesama. Beda kalau sila kelima tuh gimana deh Kak? Gimana sih? Sila kelima tuh apa yang tentang apa ya? Di masyarakat gitu apa gimana? Kan kalau yang nomor sila kedua kan bisa jadi saling juga. Kalau menurut gue ya kalau sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Menurut gue tuh kita tuh misalkan ya kita kan hidup tuh pasti bersosialisasi ya. Jadi tuh jika nih salah satu contohnya ya, jika kita punya tetangga ya musibah, terus bencana alam, meninggal, jadi kita tuh Iya kan? Berarti nggak beda-bedain kan? ya betul. Jadi walaupun Bukannya kalau ngebeda-bedain itu sila kedua ya? beda kan kayak di awal tadi kalau sila kedua tuh lebih berfokusnya tuh antara individu dengan individu yang lain. Kalau misalnya Kalau itu sosial. iya secara masyarakat lah Iya. Atau kita mau tanya di internet aja? boleh Boleh, kalau gitu daripada ini kan daripada salah nanti. Nih kalau kata internet apa sih namanya, kalau sila kedua itu lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan individu
dan martabat. Sementara kalau sila kelima itu fokus pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya kalau sila kedua tuh kayak apa sih namanya, bersamaan hak dan kewajiban, sikap saling mencintai dan tegang rasa, serta tidak membeda-bedakan suku, agama, keturunan atau status sosial. Terus kalau misalkan sila kelima itu tuh keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kesetaraan kesempatan untuk hidup sejahtera. Jadi mereka tuh hampir sama, tapi memiliki perbedaan antara penerapannya. Ini nggak sih contohnya kalau sila kelima itu nih, misalnya ada yang nggak mampu nih gitu, dia nggak mampu sekolah. Nah dari pemerintah kan pasti ada program namanya beasiswa gitu kan. Oh iya, itu kayaknya itu deh. Karena pemerataan pendidikan juga kan. Iya, bantuan juga. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau sila kedua tuh antara ya contohnya kita nih, gua sama lu gitu kan. Misal kayak saling menghargai lah dari agama mana gitu, suku mana, tapi kita tetap pernah kayak gitu. Iya, kayak misalkan kita lagi belajar, terus misalkan kamu gak ngerti ya, tapi kamu diajarin sama Nopal atau sama siapa yang lebih ngerti, itu termasuk sila kedua. Iya, pokoknya kayak gitu. Oke, kayaknya ya gue udah paham banget kayak makna-makna persila. Sekarang kita mau tugasnya mau gimana nih tugas? Gimana ya? Kalau misalnya tes tugas sekarang, paling nanti kemaluan lagi soalnya gue lumayan jauh juga rumahnya. Paling besok sih. Iya, atau kan kita sekarang bikin ini deh, skripnya dulu. Kita bagi-bagi aja masih. Oh iya udah. Kita Iya, bagi kita pasti kan berlima. Iya. Kita jadi satu orang satu sila, gimana? boleh. Berarti nanti nyusun skripnya sambil Google Meet ya kita. Ya, boleh. Ya udah gitu. Udah sore juga. Kayaknya udah ya. Iya. Makasih ya guys. Ya, Udah. Yuk.